satu direktur operasional di sana. Pada waktu itu beliau sampaikan ke saya bahwa mereka punya komitmen dengan pemerintah Cina untuk membawa SDM Cina. Mereka itu offer SDM yang produktif tapi tidak bekerja. Nggak terserap di negaranya. Terserap di negaranya. Jadi semua pengusaha-pengusaha Cina yang ada di seluruh dunia itu diwajibkan untuk mempekerjakan para warga negara. Sampai yang level paling bawah. Sampai level paling tukang bawah. Yang sapu, operator. Tidak punya skill pun harus dipekerjakan. Banyak yang tidak punya skill. Banyak. Anda sempat menemui. Bahkan mereka tidak menguasai bahasa Mandarinnya. Pakai bahasa daerah di Tiongkok pun dia harus akomodir. Lalu kemudian 50 sampai 100 setiap hari. Itu ada yang masuk, ada yang keluar. Ya. Mobilitasnya seperti itu. Jadi kalau tidak dibangun bandara, mahal lah kurang lebih. Karena harus lewat bandara Halu Olio, jalan darat plus speedboat. Iya. Berapa jam tuh dari Halu Olio sampai PT IMIF? Kalau di lautnya saja sekitar 2,5 jam ya. Perjalanan di speedboatnya sekitar 2,5 jam. Terus dari bandara ke pelabuhan ke Wisma IMIF yang ada di Teluk Kendari itu sekitar setengah jam sampai 1 jam. Itu perjalanan. Tapi kalau lewat darat bisa juga ditempuh darat tapi jalanannya rusak dulu menuju ke IMIF. Waktu bandara sudah beroperasi Anda masih di sana? Sudah enggak. Tapi Anda kan masih punya orang dalam tanda kutip ya. Anda bisa cari tahu dan seterusnya. Pada waktu itu bandara sudah beroperasi itu dari luar negeri atau dari dalam negeri Indonesia yang mendarat di sana? Yang saya dengar informasinya dari rekan saya di dalam itu dari Soekarno-Hatta dan dari Samratulangi. Oh, dari Jakarta, Cengkareng ya, Tangerang dan dari Manado. Iya. Oke, jadi nggak ada yang dari luar negeri? Nggak ada. Informasinya langsung begitu, cuman memang mobilisasinya dari sana sampai ke bandara. Tapi itu Anda dengar? Iya. Prakteknya seperti apa? Nggak tahu. Pertanyaannya kan karena memang kompleksnya sangat tertutup. Iya. Saya ingin tanya, betulkah informasi yang saya dapatkan bahwa polisi dan tentara pun ya yang berjaga di sekitar lokasi sulit untuk masuk ke dalam kompleks? Mereka punya yang namanya MSS ya, Morowali Security Service. Itu sendiri ya? Iya, jadi keamanannya sendiri, sudah mirip polisi lah ibaratnya gitu. Jadi memang. Tapi bukan anggota polisi, bukan tentara. Pimpinannya adalah mantan Kabak Intelkam. Kabak Intelkam Polri. Oke, siapa? Saya lupa.